Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan guru sekalian yang semoga selalu diberkahi oleh Allah. Pada kegiatan video hari ini, saya akan membagikan satu video berkaitan dengan pembuatan kisi-kisi, kartu soal, naskah soal, dan analisis butir soal. Ya, ini berguna untuk penyusunan naskah soal bisa dalam bentuk penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, maupun penilaian ujian sekolah. Ya, di mana kisi-kisi kartu soal yang diberikan di sini disesuaikan dengan jumlah soal yang ditetapkan dari satuan pendidikan masing-masing, gitu ya. Untuk hal ini, pada kegiatan hari ini saya akan membuat kisi-kisi kartu soal dan naskah soal dengan jumlah soalnya lebih kurang 25 dengan rincian 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai atau uraian, gitu ya. Bagaimana cara membuat naskah soalnya? Ya, baik, di sini kita memulai dengan mendownload formatnya. Jadi nanti ada link yang mungkin akan dibagikan oleh uh, kurikulum masing-masing sekolah. Seperti ini misalkan ya, dibuatkan link untuk mendownload formatnya. Di sini sudah ada linknya. Jadi ini tinggal di-download saja. Kita tunggu beberapa saat. Setelah muncul notifikasi, kita akan menyimpan kisi-kisi kartu soal naskah soal ini. Filenya ada 5 atau 6 file dalam satu format. Ini silahkan disimpan sesuaikan dengan penyimpanan atau tujuan penyimpanan masing-masing rekan-rekan guru. Sebagai contoh, saya di sini akan menyimpan di D, kemudian membuat folder baru dengan nama persiapan ujian semester. Baik. Jadi folder ini digunakan untuk penyimpanan kumpulan file yang akan kita manfaatkan atau kita pelajari hari ini. Baik, di sini kita akan membuka filenya. Ini disimpan atau di save dalam bentuk RAR ya, sehingga kita wajib mengekstraksinya dulu. Bisa pakai menggunakan ekstrak langsung. Ya, kurang setelah diekstrak ada folder baru di sini. Ya, ini adalah 6 file ya, 6 file yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan. Tujuan akhirnya kita membuat naskah soal ya. Namun naskah soal di sini kita buat bertahap, mulai dari pembuatan master data, kisi-kisi, kartu soal, dan terakhir naskah soal. Untuk nomor 5 dan nomor 6 inilah pelengkap. Kunci master berarti kunci jawaban. Analisis butir soal berarti setelah pelaksanaan ujiannya berlangsung, bisa digunakan untuk mengoreksi jawaban juga, sehingga nanti otomatis nilainya keluar, bisa dijadikan salah satu penilaian, poin penilaian untuk penulisan rapor. Baik, jadi di sini kita akan masuk langkah pertama, yaitu berkaitan dengan penyusunan master data ya. Jadi silahkan dibuka aplikasi Word-nya. Di sini setelah dibuka, jangan pilihan seperti ini ya. Master data ini seperti bank soal ya, bank soal yang akan kita gunakan untuk mengeditnya. Jika muncul notifikasi seperti ini, protected view, silahkan di enable saja. Kemudian muncul seperti ini bisa kita edit. Untuk format awalnya sudah terisi ya, jadi silahkan dihapus semua filenya, semua data-data di sini kecuali nomor ya, karena ini disesuaikan dengan mapel yang diampu. Untuk contoh di sini diberikan mapel matematika. Ini kalau kita hapus ya silahkan dihapus seperti biasa saja, mulai semua kolom kecuali nomor ya. Nomor tidak usah dihapus karena tetap akan digunakan nomor yang sama. Untuk contoh sini saya akan menghapus semuanya ya, jadi kosong. Jadi format tabel ini akan digunakan untuk mengisi ya, butir soal. Jadi ini bank soal ya. Kemudian ada opsi pilihan jawabannya. Jika SMA mungkin sampai E, kalau SMP berarti sampai D ya. Terakhir ada kunci jawaban. Baik, sebagai contoh di sini ya. Untuk membuat atau mengisinya kita mulai dari SK dan KD ya. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kalau tadi dicontohkan di sini ada yang 3.1 ya. Jadi ini kita ambil dari mana? Kita melihatnya dari persiapan kita ya. Sebagai contoh di sini saya sudah memetakan KD ya.
materi dasar untuk mata pelajaran matematika di SMP tema Video Pekanbaru, di mana untuk kelas 8 ya, karena ini mau diuji untuk kelas 8 itu cukup banyak KD yang akan diuji, mulai dari 3.1, kalau semester 1 itu sampai 3.6 atau 4.6 ya, sampai kemampuannya. Jadi ini akan kita kopikan sebagai contoh. Saya akan mengambil 1 KD 3.1, ikutkan saja nomornya, kita copy ya, kemudian kita buka file master data tadi. Jadi tinggal dipastikan saja, bisa pilihnya ya keep text only saja ya, agar tidak merubah susunannya. Jadi hurufnya hampir sama persis. Ya, jika mau disesuaikan, sesuaikan ya. 3.1 membuat generalisasi dari pola balasan bilangan. Ini materinya tentang pola bilangan di matematika ya. Silakan diisi secara manual. Bentuk tesnya ini tergantung kesepakatan dari sekolah. Untuk sekolah saya, untuk penilaian semester ganjil ini akan laksanakan 20 soal ya. 20 soal itu diisi atau terdiri dari soal pilihan ganda dulu. Kalau mau buat pilihan ganda silahkan, seperti ini pilihan ganda, atau kalau mau singkat juga PG bisa ya, pilihan ganda, untuk mempersingkat saja. Indikator ini untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 itu apa yang mau diuji, ini bisa diambil dari analisis KD yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Di sini ada banyak indikator untuk 3.1, ada berapa, kita pilih salah satu yang menurut kita soal tersebut bisa diuji kepada siswa. Sebagai contoh nanti di sini kita akan mengambil mengidentifikasi pengertian pola konfigurasi objek ya, sebagai contoh. Jadi ini silahkan dipilih ke master data, kemudian dipaste, klik kanan ya, klik kanan, klik text. Ini dihapus saja yang titiknya sana ya, jadi tulisan identifikasi pengertian pada konfigurasi objek. Ini kira-kira untuk soalnya apakah kriterianya mudah, sedang, sukar ya. Ini kita petakan. Untuk petakannya tinggal tulis saja ya, kalau bisa ada checklist, tapi sini saya tulis pakai huruf V saja. Nah, gitu ya, salah satu saja. Misalkan nih untuk kategori mudah, soal nomor 1 kategori mudah. Saya di sini semester 1 ya. Ranahnya silahkan disesuaikan untuk metode soalnya, apakah C1, C2, C3 sampai C6 gitu ya, atau pakai pengetahuan P1, P2. Ini berkaitan dengan taksonomi Bloom ya. Sebagai contoh ini saya pakai C3 penerapan ya. Nah, butir soalnya ini bisa kita ambil kalau sudah punya bank soal seperti ini. Nah, jadi tadi berkaitan dengan indikator yang mau dites ya untuk ke siswa, mengidentifikasi pengertian pola konfigurasi objek. Jadi soalnya itu bisa kita ambil dari sini, pola bilangan, konfigurasi objek itu misalkan seperti ini ya, kita bisa menebak pola ya. Ini pola pertama segitiganya, nah seperti ini ya, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Berapa banyak segitiga itu seperti ini terserah, atau yang seperti ini konfigurasi objek namanya ya. Jadi kita ambil soal yang ini, tapi yang kita ambil cuma soalnya saja ya. Untuk pilihan jawaban A, B, C, D nya kita simpan dulu. Oke, tidak usah kita copy, cukup yang soal ya, soal dan bergambar ya. Ini di copy saja, Ctrl C, atau bisa disesuaikan, pindahkan ke master data, butir soal masuk sini, silahkan di Ctrl V ya. Untuk gambar jika melewati dari tabel tidak masalah, kalau mau dirapikan silahkan dirapikan saja, diperkecil gitu ya. Ini biarkan saja bentuknya berantakan, tidak masalah, yang penting sudah tertulis ya, karena nanti dirapikannya di file yang berbeda. Untuk pilihan jawaban A, B, C, D ya, kita sesuaikan tadi dengan bank soalnya ya, 120, 220. Ini kalau mau di copy silakan, atau mau dipindahkan manual juga bisa ya. Untuk yang A 120 kita tulis, yang B itu 220, yang C tadi di sini 270, yang D 600, 270 dan 600. Oke. Untuk kunci sendiri ini silahkan disesuaikan, kita tak kunci sini ya. Tapi untuk jawabannya bolanya adalah misalkan A gitu ya. Maka jawabannya A. Ini nanti yang jadi jawaban, sehingga ini kalau sudah selesai untuk soal nomor 1 sudah selesai semua ya.
semua terisi. Untuk E di sini memang tidak diisi karena pilihan yang kita buat sampai D saja. Maka soal nomor 1 sudah selesai. Soal nomor 2 sama, demikian juga. Kalau kita mau membuat soal berikutnya ya, silakan tentukan KD yang mau diuji. KD bisa diambil dari analisis JSK dan KD. Misalkan nih kita mau ambil berkaitan dengan menjelaskan kedudukan titik dalam bidang kartesius. Kita pindah ke sini, kita paste. Ya, ini dia. 3.2. Oke. Ini materinya tentang bidang kartesius. Oke, sama di pas pilihan ganda. Indikatornya kita ambil lagi dari analisis SKKD seperti ini. Identifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Jarak antara dua titik ya. Ini kita akan mencoba membuat soalnya nanti yang akan diberikan kepada siswa atau diujikan pada siswa saat ulang ujian semester ya. Sini kriterianya mungkin sedang ya, semester 1. Ini C3 juga ya, untuk pemahaman penerapan. Dimana sini pengertian jarak, berarti kita mencari soal soal yang berkaitan dengan menghitung jarak pada bidang kartesius. Kita cari di sini ada beberapa materi yang bisa dipilih untuk bidang kartesius ya. Cari dulu. Jadi kalau sahabat guru sudah punya bank soal, ini akan mempermudah kita untuk mencari atau membuat soal ya. Dipersiapkan soal itu lebih bagus dan dipilih dari soal-soal yang ada yang mana akan digunakan untuk soal ya. Sepertinya di sini belum ada. Nanti saya akan buatkan berkaitan dengan seperti ini ya, persamaan garis ya, misalkan soal ini. Oke, soalnya kita ambil, kita pindahkan, kita copy. Kemudian untuk pilihan gandanya ya di sini. Pilihan kita copy saja karena lumayan panjang ya. Semuanya di copy. Kalau mau diacak kembali silahkan, tapi kalau udah punya bank soal yang saya sudah valid, silahkan langsung disesuaikan saja. Dan ABC-nya jangan diubah ya. Oke, di sini saya akan masukkan soalnya. Sudah terpenuhi ya butir soalnya ada, kemudian pilihannya ada, misalkan butir jawabannya B. Oke, jika sudah selesai ini silakan di save. Oke, silakan di save, bisa pakai sini ya, save as. Oke, kalau master datanya silahkan disesuaikan. Kalau namanya diubah silahkan master data novel apa gitu ya. Kemudian ini bisa ditutup. Oke, ini juga ditutup, silahkan. Kemudian kita masuk yang aplikasi kedua, yaitu kisi-kisi master soal. Di sini aplikasi yang lebih kurang seperti ini. Ini belum berisi datanya, belum masuk ya. Untuk cara mengeditnya sama, jika ada muncul seperti ini, kita akan enable edit. Jika muncul pilihan, ya ini dipilih saja no, karena kita akan mengambil yang namanya opsi my links ya. Kita akan menghubungkan ya, data yang ada di kisi-kisi ini dengan bank data yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Tadi kita menyimpan filenya, file yang download tadi ya, itu di D, silahkan dibuka. Kemudian tadi ada persiapan ujian semester ya, di kisi-kisi. Jadi ini kita akan mengambil data awal dari bank soalnya, dari master datanya ya. Ini silahkan diklik dan dipilih menu open. Setelah muncul seperti ini, jadi di atas tadi sini ini masih belum bisa diklik ya kalau awal-awal, sekarang sudah muncul, sekarang bisa diklik. Nah, jadi seperti ini. Dua soal yang kita buat itu sudah masuk datanya. Soal nomor 1 itu tentang KD 3.1, soal nomor 2 3.2 ya. Ini diedit berdasarkan dari file master soal tadi ya. Tadi kriterianya mudah, sedang, dan seterusnya. Oke. Ini untuk kisi-kisi soal, tentu nanti kalau 20 soal semuanya diselesaikan gitu ya, sampai ke bawah sehingga terbentuk 20 soal. Oke, baik, berarti ini sudah selesai untuk kisi-kisi. Saya rasa cukup jelas gitu ya. Ini tinggal memilih opsi my link list. Jika sudah tepat maka akan terbentuk atau bank soal yang kita buat tadi sudah akan tergeneralisir ya ke sini. Oke, kisi-kisi selesai.
silahkan di save jika sudah selesai dan ditutup. Dan kita beralih ke aplikasi ketiga berkaitan dengan kartu soal. Ya, ini masternya. Oke, dia bentuknya seperti ini. Ini sudah ada formatnya ya. Untuk mengeditnya silahkan kita buat di sini enable editing. Ini sama ya, jika pilihannya muncul seperti ini, ya, jangan klik yes tapi klik no saja ya, karena kita akan memilih opsi mailing sama kayak tadi. Select recipient, kemudian use existing list. Kita pilih D. Tempat penyimpanan file tadi, persiapan jasa master, kisi-kisi master datanya kita pilih, kemudian kita open ya, sehingga dia muncul seperti ini ya. Ini akan terisi dengan bank soal yang sudah kita buat di file pertama tadi ya. Jadi ini belum ada soalnya. Ketika kita klik preview result, di sini muncul tadi soal yang sudah kita bentuk. Oke, ini tidak usah diedit lagi, ini sudah sesuai untuk soal nomor 1 ya, untuk di kelas tadi saya tulis ya, semester 1. Kunci jawabannya itu adalah A. Oke, dan tingkatnya mudah dalam LC3. Ini indikatornya, pola materinya apa, ini soalnya. Ini kalau mau disesuaikan besarnya silahkan, tak masalah gitu ya. Nah, seperti ini. Jelas soalnya sudah masuk, soal nomor 2 sama, soal nomor 3 ini masih kosong karena belum diinput ya di master datanya tadi. Oke, ini opsinya sudah muncul. Ini tidak perlu diedit, tinggal di print saja ya. Kartu soal ini tinggal di print karena ini tentu akan diserahkan kepada kurikulum untuk pengarsipan data ya. Untuk printnya juga ini tidak perlu print besar ya, dalam dia di print, tapi yang mungkin kita pakai yang opsi 2 page per sheet ya, 2 page per sheet, opsi landscape saja agar lebih menghemat kertas ya, karena bang soal ini kalau dibuat satu halaman juga terlalu banyak, atau kalau bisa 4 page per sheet juga muat silahkan ya. Intinya soalnya dapat semua jelas ya, semua jelas, ini tidak terlalu boros ya. Ini kalau soalnya sampai 25 berarti sampai 25 halaman. Oke, saya lebih prefer untuk memprint ini dalam bentuk 4 page per sheet ya, silahkan dipilih. Untuk printnya sendiri misalkan pakai kertas F4 ya, F4 ini karena settingan awalnya sudah pakai F4, kertas panjang atau warto. Baik, setelah selesai ini silahkan kita kembalikan seperti ini ya, disimpan, tersave, tutup. Oke, kemudian terakhir yang kita butuhkan adalah naskah soal ya. Naskah soal ini sebagai dokumen yang akan kita serahkan untuk diperbanyak sama tim atau panitia ujian, kemudian tentunya ini diarsipkan ya. Jadi di sini sama, untuk mengeditnya kita pilih no dulu ya. Di sini soalnya belum ada, soalnya belum masuk. Kita bisa memunculkan dengan opsi sama, my links, kemudian select recipient dan use existing list. Kita pilih tadi tempat penyimpanan master soal tadi ya. Di sini master datanya ada, silakan di open. Setelah dibuka, klik preview result, maka 2 soal tadi sudah masuk. Soal nomor 3 belum, 4, 5 dan seterusnya itu munculnya. 2 soal ini silahkan disesuaikan, jika rasanya masih terlalu besar ya gambarnya bisa diperkecil ya. Dan ini jika posisinya kurang pas gitu ya, karena kurang sejajar, silahkan disesuaikan. Oke, seperti ini. Untuk opsi ABC juga jika kurang sesuai ya silahkan disesuaikan posisinya ya. Kalau mau di enter silahkan, asalkan tidak merubah urutannya gitu ya. Dan di sini opsi nomor 2 juga sama, sudah pas ya, ini sudah bisa digunakan. Jadi kalau nomor 3 dan seterusnya tentu ditambahkan di bank soal tadi ya, selesaikan di bank soal. Jika ini sudah terbentuk, maka ini silahkan dicetak file print ya. Tentunya file ini dicetaknya dalam bentuk F3 ya, sudah disesuaikan, tinggal dicetak saja. Kalau ada 3 halaman ya, silahkan dicetak 3 halamannya. Tentu ini tidak bisa pakai 2 page per sheet ya, harus 1 halaman per sheetnya. Oke, jadi seperti ini terbentuklah soal atau bank soal kita ya, bank soal kemudian terbentuk dalam bentuk naskah soal. Untuk yang di atas silahkan identitasnya disesuaikan secara manual ya, nama mata pelajarannya apa, kelas berapa, ini kelas misalkan kelas 8 ya, semester berapa, ganjil, dan tahun pelajaran, waktunya
masing-masing sekolah beda ya, tergantung kesepakatan dari majelis guru. Untuk guru pengampu mapel, berarti untuk mapel ini di kelas 8 siapa yang mengampu silakan dituliskan. Ya, petunjuk jika mau diedit silakan diedit. Kemudian di bawah ada pilihan yang esai ya, esai di sini. Oke. Saya di sini kalau mau ditambahkan, misalkan ini kan belum muncul ya, kita mau menambahkannya, cara memunculkannya, itu kita buat kisi-kisi tadi master datanya kita edit ya. Master datanya kita edit, esai itu ada di soal 21 misalnya sini. Kita mulai pengisinya dengan masukkan KIKD. KD-nya misalkan ini tentang relasi fungsi misalkan ya, materi 3. Oke, kita akan isi di master data. Oke, ini tinggal dipastikan saja tadi 4.3 ya. Oke, untuk di sini ini tadi ranahnya adalah materi. Ya, di sini ada materinya. Materi ini adalah relasi dan fungsi. Oke, di sini tadi berisi dengan ya, nama bentuk tesnya, ini esai untuk uraian. Dan di sini indikator kita bisa ambil dari analisis KD. Ini menyajikan hasil pembelajaran relasi dan fungsi, atau misalnya saya sama-sama berkaitan ya. Kita copy kriteria ke master data, kita paste dan kriterianya misalkan ini sukar, di sini V. Kemudian di sini di kelas berapa ya? Kelas 8 semester 1. Dan di sini berisi tadi apa ya? Nah ya ranahnya ya, misalkan kita mau pakai ini kemampuan P2 pengetahuan ya. Di sini butir soalnya kita ambil dari bank soal, atau mau dibuat tulis sendiri silakan ya. Saya ambil dari bank soal berkaitan dengan materi relasi dan fungsi. Itu ada di atas, materi relasi dan fungsi. Ini misalnya relasi dan fungsi seperti ini ya, seperti ini ya. Nih soalnya di copy saja karena ini uraian ya, untuk di master datanya tadi, karena ini uraian tentu opsi ABC tidak bisa kita tulis ya, dipasti saja gambarnya diikut ya. Karena ini soalnya uraian, tentu ini tidak usah diisi ABCD nya gitu ya, bisa diisi. Oke, ini kunci juga tidak bisa diisi karena ini uraian. Jadi nanti yang pemetaan ada jawabannya, nanti siswa yang menentukan apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Maka setelah ini terbentuk, tapi ini kalau mau disesuaikan silakan gambarnya ya diperbaiki ya, kalau rasanya kurang tepat ini sepertinya masih ada kesalahan karena gambarnya salah copy ya. Tapi ini kalau sudah masuk seperti ini, maka di naskah soal tadi ini soalnya muncul ya seperti ini. Atau kalau mau diperbaiki atau mau dirubah ya diubahnya di master data. Misalnya gambar kurang sesuai ya, silakan diubah di master data. Oke, kalau mau terbesar gambar seperti ini ya, lebih kurang. Jadi bisa dipilih berdasarkan bank soal yang sudah kita bentuk. Oke, saya rasa untuk pembuatan soal ini ya, dengan tambahan aplikasi ini menjadi lebih mudah untuk menyusunnya. Tapi memang kita membangunnya dari awal, mulai dari master data kita selesaikan semuanya, maka nanti di naskah soal ini akan tersusun juga gitu ya. Jika ini selesai silahkan dibentuk atau di save ya, di save dan dibentuk jadi PDF atau dalam bentuk cetak gitu ya, di print, kemudian bisa didistribusi pada siswa atau panitia ujian untuk diperbanyak gitu ya. Kemudian jika ini sudah selesai ya, tadi satu lagi silakan di save, dan satu lagi tadi kita akan berkaitan dengan membuat atau mengkoreksi ya. Jadi sini ada kunci master. Kunci master ini dibentuk dari master data yang kita buat tadi. Untuk master data kita pakai MyLinks lagi ya, jika belum sesuai kita pilih file master tadi berada di mana gitu ya, folder penyimpanannya. Master data ada di sini.
Maka untuk melihatnya seperti ini. Jadi 20 soal ABC, nomor 1 dan nomor 2 sudah ada jawabannya A dan B. Oke. Yang esai tentu ini jawabannya secara manual ya, dikoreksi oleh guru. Apakah benar atau tidak yang dituliskan oleh siswanya. Jadi seperti ini, A dan B sudah tertulis ya. Ini digunakan untuk disimpan dan dijadikan sebagai dokumen oleh guru untuk mengkoreksi jawaban. Untuk mempermudah mengkoreksi, nah, jadi di sini ada tambahan aplikasi yang keenam, analisis butir soal pas dan korektor jawaban siswa ya. Nah, jadi seperti ini. Kunci jawabannya silahkan di input dulu karena ini ada 20 soal. Ya di sini tadi kunci jawaban. Ini A, B, 20 soal ya. Silakan dipindahkan si AB-nya ini ke file Excel sini. Soal itu nomor A, nomor 2 itu pilihannya B gitu ya. Nomor 3 misalkan B lagi, silahkan diisi semua ya. Misalkan C, tarik semua C. Misalkan ini ada yang B, ada yang silahkan dimasukkan semuanya ya, dipilih sesuai nanti dengan bank soal yang kita bentuk. Jika sudah terbentuk sini semuanya, di atasnya boleh diisi juga ya mata pelajarannya apa, misalkan matematika ini untuk di kelas berapa, kelas 8 misalkan, KM-nya apa, silahkan ditulis. Oke, jika terbentuk ini, ke sini ada data beasiswa. Nih jika kita pilih siswa tentu ada namanya si Ahmad gitu ya, dan sebagainya. Ini tentu diperoleh dari tata usaha ya, silahkan diambil database-nya. Tapi kalau untuk file ini nanti di sekolah tentu saya akan mempersiapkannya, sudah tersiapkan ya gitu ya, jadi tinggal dikopikan saja, semua per kelas sudah ada namanya. Jadi kita akan di kelas 8A ya, ada Ahmad Fulan dan Rudi misalkan. Jadi nama ini kita copy ya, kita pindahkan ke sini analisis butir soal ya, kita pastikan nama siswanya tadi. Nah ini ya, masuk namanya Ahmad Fulan Rudi, nama mereka sudah masuk di sini. Kalau nambah lagi berarti kita copy dari sebelahnya ya. Oke, jika sudah dapat nama siswanya kita masukkan, jadi kita tidak memegang kunci jawaban dari siswa. Tapi di atas tunggu, kita ini selesaikan dulu. KKM tadi 75 kita tulis ya. Kalau nilai terisi berarti sini jadi putih dia, tadi warnanya awalnya biru. Untuk jumlah siswa juga silahkan diisi. Di sini awal kita nggak tahu ya kelas berapa. Tapi misalkan kelas ini ada 20 siswa, tulis 20 ya. Tuh soal di sini ada 3 siswa ya. Sebagai contoh ada 3 siswa ya. Ini nama guru kita, silahkan dipilih sesuai dengan nama guru yang ada di sekolah. Misalkan di sekolah kami ya, nama-nama guru yang seperti ini. Misalkan kita ambil salah satu contoh ya, contoh ya, ini mata pelajarannya tadi matematika, kita pilih matematika. Oke, itu kelasnya misalnya ini 8A putra. Baik, jika sudah terbentuk seperti ini ya, kita buka jawaban siswa, kita tinggal masukkan jawaban yang mereka tulis ya. Jadi tidak perlu pembolong kertas lagi, tidak perlu dengan cara mengintip ya, atau pakai cara melubangi kertas, tidak perlu lagi, tinggal menuliskan apa yang mereka jawab. Misalkan Ahmad ini menjawab di LJK-nya ya, A, B, C, yang misalnya dia jawab A semuanya misalkan, maka di sini otomatis jumlah benar salahnya akan terbentuk ya. Dimana untuk jumlah benar di sini dia menjawab 5 benar, yang 5 benar itu berarti yang sama ya antara kunci jawaban dengan jawaban siswa. Yang 5 itu pertama ini 1, ini 2, 3, 4, 5 gitu ya, yang sama antara atas dan bawah. Oke, maka dia jawab 5 benar, 15 salah, maka nilai untuk pilihan gandanya adalah 15. Untuk esai sendiri kita belum tahu nilainya ya. Esai di sini tentu nilainya secara manual. Jika di opsi di jawaban 21 sampai nomor 25 itu jawabannya benar semua, maka nilai misalkan 4. Nah, sehingga di sini nanti nilainya tentu menjadi pertama ya, misalkan 20. Misalkan 20. Maka sini jawaban nilai pas untuk siswa ini adalah 35. Gitu ya.
Misalkan jawabannya banyak benar, misalkan si Fulan ini, Fulan itu dia banyak benar. Jadi seperti ini, bisa kita copy C ya semuanya. Dia menjawab C semua, maka dia dapat 17 jumlah benar, 3 salah. Ya, yang salah 3 itu berarti yang tidak sesuai antara kunci yang warna hijau ini dengan jawaban yang tulis. Yang salah itu berarti sini maksudnya dia salah, tidak ya. Nomor 12 dia salah, nomor 14 dia salah. Ya, maka ada 3 salah. Maka untuk nilai pilihan gandanya ada, misalkan pasnya dia sama, dapatnya cuma 20. Maka nilainya dapat 71. Ini belum bisa KKM. Oke, belum bisa KKM ya. Kemudian untuk Rudi sendiri sama di sini, dia misalkan dijawabnya benar ya, sama seperti kunci, atau dia termasuk siswa yang pintar. Maka dia kalau jawabannya sesuai dengan kunci semua atau benar semua, otomatis dia dapat jawaban 20. Maka nilai pilihan gandanya dapat 60. Tentu untuk mencapai KKM dia harus menjawab misalkan dari nilai biasanya yang dapat 20 apa. Oke, sini nilai itu tambahkan juga ya dengan conditional formatting untuk menyesuaikan apakah dia mencapai nilai KKM atau tidak ya. Misalkan ini kita baru sini ya. Oke. Kalau dibuat seperti ini biar nampak mana yang mencapai KKM dan tidaknya. Yang hijau berarti KKM, sedangkan yang lain tidak mencapai KKM ya. Yang 80 ini sudah tuntas, KKM sisanya belum. Jadi di sini dengan korektor ini tentu ini bisa di copy dan dipindahkan ke aplikasi penilaian rapor ya. Jadi memudahkan kita untuk mengoreksi dan memindahkan data untuk digunakan pada penilaian legier guru. Oke, di sini juga datanya bisa digunakan juga untuk mengakomodir atau melihat tingkat kemampuan siswa ya. Di sini ada berkaitan dengan analisis tingkat kesukaran soal ya. Di sini ada analisis, misalkan untuk soal nomor 1 tujuannya 3 orang benar semua ya, kan ini kategorinya mudah ya. Kalau 2 orang benar ke sedang, misalkan kalau 1 masih sedang ya. Misalkan di sini ada yang benar, jawabannya salah, jadi jawabannya D misalkan, otomatis soal sini termasuk kategori sukar ya. Ini bisa digunakan untuk menganalisis apakah soalnya bisa dipertahankan atau tidak gitu ya. Dan mungkin soal terlalu sulit ya silahkan dibuang, tidak digunakan di semester Bapak. Untuk pengarsipan tentu ini akan digunakan ya dicetak ya, silahkan dicetak di kertas A4 dan diduplikat sebanyak kelas yang akan dikoreksi. Dalam artian misalkan untuk 8A tentu nama siswa seperti ya. Kalau kita mau mengoreksi untuk 8B misalkan, tentu ini kita copy seperti ini, create copy ya. Kita copy, oke. Oke, nama kita ganti ya di sini. Dan di sini analisis soal kelas, berarti nama sesuai kelas yang akan kita buat. Ya, untuk 8B. Sepertinya ini soal kelas 8B atau 7B misalkan gitu ya. Ini yang baru silahkan dihapus datanya ya, dan diisi dengan database siswa ya. Pilih copy 8B, siapa aja nama siswanya. 8B misalkan ada di copy saja, silahkan dipilih ke sini dan di paste. Tapi untuk pastenya biar tidak berubah ya, usah paste yang misalnya ada oke, tentu ini jawaban mereka beda, tidak sama dengan kelas. Nah, silahkan disesuaikan dengan nilai. Oke, demikian. Jadi nanti ini silahkan setiap sheet ini di ini ya dicetak di kertas A4, kemudian diberikan kepada kurikulum untuk diarsipkan. Nah, akan nilai pas di akhir sini silahkan dimanfaatkan, di copy ke aplikasi rapor. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.